variabel indeks ini harus diketahui nilainya. Jadi tidak boleh kurang dari 0 juga. Ya, jadi kalau dia integer tidak boleh kurang dari 0. Kenapa demikian? Karena ini adalah konvensi bahwa sebuah indeks tidak boleh negatif. Ya. Kan kita tidak mungkin punya ember ke -1 misalnya begitu. Ya. Kalau kita punya array XI, XK dan XL, jika diketahui bahwa I sama dengan 10, K sama dengan 10 dan L sama dengan 2, berarti kan ini jika diketahui seperti ini, maka kita tahu bahwa XI akan sama dengan X10, ya. Kemudian XK juga sama dengan X10. Kita tinggal ganti saja di sini indeksnya dengan variabelnya dengan nilai tersebut. Kemudian kita juga tahu di sini XL akan sama dengan X2. Sehingga kita tahu bahwa di sini X1 ini akan sama dengan XI ini akan sama dengan XK, ya. Perhatikan di sini XI sama dengan XK. Tapi XI tidak sama dengan XL. Perhatikan ini karena nilai L-nya sama dengan 2. Sementara nilai I-nya sama dengan 10. Oke. Indeks boleh juga berupa ekspresi numerik. Jadi jika diketahui bahwa I 10, K 10 dan L sama dengan 2, maka XI-1 sama dengan X9. Jadi tinggal ngurangin saja. Ini 10 kurang 1, maka akan sama dengan 9, ya, begitu. Kemudian XK plus 1 sama dengan X11 dan XL plus K sama dengan X12. Jadi tinggal kita lihat aja di situ. Yang penting ini hasilnya adalah integer. Integer lebih besar dari 0, begitu. Kita nikmati dulu suara burung. Jika indeks diketahui, elemen array bisa dioperasikan seperti variabel biasa. Jadi kita lihat di situ. Jika diketahui bahwa I1, K2 dan L3 dan X1 10, X2 17 dan X3 25, maka di sini XI plus 1 sama dengan 17. Jadi XI plus 1 ini artinya adalah X2, ya. Ini artinya 2, ini artinya totalnya adalah X2. Ini sama dengan 17. Sama dengan di situ, bukan lagi sama 10. Kemudian XL min 2 sama dengan 10. XL min 2, L min 2 artinya kalau L min 2, L min 2 ini sama dengan 1. Jadi ini artinya kalau XL min 2 itu artinya adalah X1. X1 sama dengan 10. Jadi di situ X1 sama dengan 10. Begitu. Operasi elemen variabel array seperti operasi variabel biasa juga. Jadi kalau kita gunakan di situ input X1, X2, kemudian X3 diisi dengan X1 plus X2, outputkan X3, maka kalau kita berikan masukan inputnya 3 dan 5, maka di sini artinya X3 diisi dengan X1 diisi dengan 3 dan X2 diisi dengan 5. Jadi jika input 3 dan 5, maka di sini artinya X1 diisi dengan 3 dan X2 diisi dengan 5. Berikutnya X3 sama dengan 3 plus 5 sama dengan 8, kemudian outputnya adalah 8. Gitu. Contoh, sekumpulan mahasiswa yang terdiri dari 5 orang, masing-masing bernama Siti, Ali, Minah, Budi, dan Bambang. Untuk sekumpulan tersebut dibuat sekumpulan variabel yang berisi nama-nama mahasiswa. Tiap mahasiswa dapat dipanggil dengan input mahasiswa ke-1, mahasiswa kedua, mahasiswa ketiga, dan seterusnya. Begitu. Lihat persoalan dalam array. Kita akan mendeklarasikan array untuk menyimpan nama-nama mahasiswa tadi. Kumpulan tersebut dapat dideklarasikan sebagai berikut. Nama kelompok variabel adalah mahasiswa. Kemudian tipe kelompoknya string, karena untuk menyimpan nama adalah string. Perhatikan nama adalah string di situ.
indeks dari 1 sampai 5. Karena itu kita bisa lakukan deklarasi seperti ini. Kita tulis dalam kamus seperti ini. Mahasiswa titik 2 array 1.25 of string. Perhatikan di sini ada kata array 1 sampai 5 dengan kurung siku. Ini harus titik 2, jadi harus 1 titik 5, tidak boleh titik yang terlalu banyak karena itu menyatakan ini adalah sampai. Dalam pasal juga begitu, titiknya tidak boleh lebih dari 2. Array 1 titik 2 dibatasi kurung tutup siku juga. Of tipenya apa? Ini adalah tipe. Begitu. Contoh yang kedua, sejumlah keranjang dibuat sebagai tempat meletakkan buah durian. Tiap keranjang akan berisi buah durian. Ada 10 keranjang, sehingga tiap keranjang diberi angka 1 sampai 10. Nama kelompok keranjang, ya, nama kelompok variabel adalah keranjang. Tipe kelompoknya adalah integer. Kenapa integer? Karena akan berisi 2 buah durian. Jadi mestinya di sini isinya adalah jumlah, ya. Jumlahnya berapa tiap keranjang? Indeksnya 1 sampai 10 sesuai dengan jumlah keranjangnya tadi dan diberi angka 1 sampai 10. Deklarasinya adalah keranjang titik 2 array 1 sampai 10 of integer. Jadi deklarasi dalam kamus akan bentuknya seperti ini. Contoh ketiga, sebuah tabel yang berisi data koordinat titik-titik pada peta. Tiap koordinat terdiri dari absis dan ordinat. Perhatikan, jadi tiap koordinat isinya adalah absis dan ordinat. Jadi ini ada 2 nilai. Jadi pasti kita gunakan tipe bentukan di situ, ya. Disediakan 100 buah koordinat. Jadi di sini kita harus cek dulu di situ. Kita dalam kamus kita buat dulu tipe. Perhatikan, kita buat dulu tipe point. Tipe bentukan point. Ada X integer dan Y integer, perhatikan di situ, ya. Ini adalah bentuk dari deklarasi tipe bentukan, ada tanda lebih kecil, kemudian komponen-komponennya, ya. Dan diakhiri dengan tanda lebih besar. Nah, setelah itu kita bisa deklarasikan untuk koordinat tadi, ya. Kita bisa buat deklarasi untuk array koordinat tadi. Tipe indeks integer 1 sampai 100. Ini tidak harus dikerjakan, ya, tapi boleh dibuat dan ini hanya ada di dalam bentuk notasi algoritmis. Titik survei ini adalah koordinat tadi, ya. Array index of point. Jadi kita buat koordinatnya adalah titik survei, ya. Namanya boleh juga, misalnya koordinat juga boleh, nggak masalah, ya. Jadi array index of point. Kita bisa buat juga secara biasa array situ 1 sampai 100 of point. Kalau of point harus kita lakukan di situ karena dia adalah tipe bentukan, ya. Contoh yang keempat, array dengan jumlah elemen 10 yang berisi angka 5, 3, 2, 4, 9, 8, 10, 3, 6, 15. Indeks sampai 0, dari 0 sampai 9. Di sini kalau kita buat semacam wadah, kita punya 10 wadah, 10 angka variabel. Di situ indeksnya dari 0, ya, terus sampai 9. Kemudian isinya adalah 5, 3, 2, 4, 8, 9, 8, 10, 3, 6, dan 16 untuk masing-masing wadah tersebut. Domain array. Domain array sesuai dengan pendefinisian indeks. Artinya domain array adalah komponen-komponen yang ada dalam array. Jadi indeks-indeks yang dituliskan di dalam array tadi. Jadi domain array berbeda dengan domain isi array. Kalau domain isi array sesuai dengan tipe array-nya. Kalau dia adalah integer, maka domain isi array-nya adalah semua bilangan integer. Kalau dia adalah string, maka domain isi array